Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita senantiasa memanjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita taufik hidayah dan kenikmatan, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Sholawat bertasalam semoga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa risalah ajaran kebenaran yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep kebahagiaan. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mendambakan kebahagiaan. Namun tidak semua orang memperoleh kebahagiaan itu. Kadang kita mensyaratkan sebuah kebahagiaan dengan hal-hal tertentu. Misalnya, saya akan bahagia nanti kalau saya sudah kaya. Saya akan bahagia kalau nanti anak-anak saya sudah lulus semua dari kuliahnya misalnya. Saya bisa bahagia nanti kalau saya sudah mendapat jabatan tertentu. Jadi kadang kita yang mensyaratkan kebahagiaan dengan harta, benda, tahta, dan lain sebagainya. Padahal kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan harta benda, diukur dengan jabatan atau jabatan yang dia peroleh. Tetapi sebuah kebahagiaan itu adalah ketenangan hati, ketentraman jiwa. Jadi orang yang bahagia ketika hatinya tentram, hatinya tenang, itu bahagia. Terlepas apakah dia kaya atau miskin, jabatannya tinggi atau tidak memiliki jabatan. Itu kebahagiaan. Kalau kita berpikir kebahagiaan itu dengan harta benda, justru kadang-kadang kita jauh dari kebahagiaan itu. Karena misalnya kita akan bahagia kalau kita sudah memiliki banyak harta. Padahal orang itu ditambah harta bendanya semakin merasa kurang. Ibaratnya kalau kita di lautan, minum air laut, semakin minum maka semakin dahaga. Kalau seseorang menemukan gunung emas misalnya, maka dia akan mencari gunung-gunung yang lain. Karena sudah disampaikan, alhaakumut takasur hatta yurtumul maqabir. Berfoya-foyalah kamu tentang harta benda sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Jadi manusia tidak akan puas kalau menstandarkan kebahagiaan dengan harta benda yang dimiliki. Karena yang sudah punya sepeda mesti pingin punya motor. Yang punya motor pingin punya mobil. Yang punya satu pingin punya 2, 3 dan seterusnya. Yang punya rumah kecil pingin rumah besar, yang punya rumah besar pingin punya istana. Sehingga
Kalau standarnya kebahagiaan harta benda, justru semakin tidak tercapai itu kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu adalah ketentraman jiwa, ketenangan hati. Lalu pertanyaannya bagaimana agar kita memperoleh kebahagiaan itu? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, untuk bahagia, kita harus dekat dengan yang menciptakan hati kita. Karena hati kita itulah yang menentukan kebahagiaan, ketentraman jiwa hati kita. Siapa? Allah. Maka keimanan itulah yang menyebabkan kita bahagia atau tidak. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwalladzina anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah memberikan ketentraman hati di hati orang-orang yang beriman agar bertambah keimanannya. Jadi hati ini milik Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, insya Allah ketenangan itu akan kita peroleh. Kenapa? Karena iman akan membuat hati kita tenang. Allah akan menurunkan ketenangan di hati-hati orang-orang yang beriman sesuai ayat tadi. Itu. Jadi kadang kita sering merasakan kok mudah marah. Kadang hati kita gundah, gelisah, tidak enak gitu ya. Padahal semua ada sebenarnya. Bahkan kita kalau ditanya ada masalah apa, kita bingung menjawabnya, tetapi kita nggak merasa tenang. Bisa jadi keimanan kita yang sedang turun. Bagaimana caranya? Maka kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dengan sholat, contoh dengan membaca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Insya Allah dengan kita dekat kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Kalau hati kita tenang, maka kita akan bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk agar kita merasa bahagia? Tentu bersyukur. Kuncinya bersyukur. Bagaimana agar mudah bersyukur? Lihat bawah bahasanya. Ketika kita punya mobil, maka bersyukur, alhamdulillah saya punya mobil. Kalau tetangga saya, teman saya hanya punya motor, kemana-mana kepanasan. Saya alhamdulillah bisa tidak kepanasan, tidak kehujanan, enak gitu ya. Bersyukur, dengan syukur itu hati kita menjadi senang. Yang punya motor juga harus bersyukur. Alhamdulillah saya punya motor, kemana-mana cepet gitu, meskipun masih kepanasan. Tetangga saya, teman saya hanya punya sepeda, harus menggoes, capek, saya tidak perlu goes, saya sudah punya motor. Yang punya sepeda juga harus bersyukur. Alhamdulillah punya sepeda, tetangga, teman, tidak punya, masih jalan kaki kemana-mana, tentu akan capek. Saya tidak, sudah punya motor. Yang jalan kaki ya juga bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah saya masih diberi kesehatan. Kaki ini bisa normal berjalan kemana saja, sesuai keinginan saya. Ada yang tidak bisa berjalan karena sakit, karena suatu hal dan sebagainya, dan seterusnya. Tentu dengan melihat seperti itu ke bawah, kita akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lazadid. Jadi Allah akan menambah nikmatnya ketika kita bersyukur. Dan tentu ketika kita tidak bersyukur atau kufur atas nikmat, tentu laknat Allah sangatlah pedih. Maka kuncinya adalah bersyukur. Dengan bersyukur itu tentu hati kita akan tenang, hati kita akan gembira, akan senang setiap apa yang kita miliki.
Kemudian yang ketiga, agar kita hidup ini tenang, senang, dan sebagainya, tentu ada ilmu, ya. Ilmu pengetahuan kita harus kita tingkatkan. Kenapa? Barang siapa yang ingin sukses di dunia, itu dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat juga dengan ilmu. Kalau ingin kedua-duanya sukses, bisa menjalani hidup ini dengan enak, tenang, tentu dengan ilmu. Maka tingkatkan ilmu kita, pengetahuan kita. Ibaratnya gini, ketika kita sekolah, SD misalnya, anak SD ketika diberi soal matematika perkalian, kelas 1 SD, perkalian, apa yang terjadi? Dia akan merasa sulit sekali. Wah, ini sulit, tidak bisa, bahkan kadang sampai mutung untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tetapi ketika soal itu dikasihkan anak SMA, akan terasa mudah. Maka untuk hidup kita mudah, menyenangkan, tentu kita tambah ilmunya. Dengan ilmu itu kita hidupnya semakin mudah, dalam mencari rezeki juga mudah, dalam menyelesaikan masalah-masalah mudah, tidak salah jalan. Banyak orang yang harus bunuh diri karena kurangnya ilmu. Dia merasa hidupnya yang paling menyedihkan. Dia depresi karena masalah yang dihadapi. Kenapa? Karena tadi selain keimanannya lemah, rasa bersyukurnya juga tidak ada, dan ilmu yang ada dalam dirinya juga kurang, sehingga apapun masalah yang hadir, masalah yang tertimpa pada dirinya terasa berat. Dan yang terakhir, tentu setiap orang mesti akan diberi cobaan. Bagaimana ketika diberi cobaan agar kita tetap hati kita tenang, tentram, bersabar. Dengan bersabar, insya Allah jalan keluar akan didapatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekedar tausiah atau kultum yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita yang mendengarkan, terutama buat diri saya. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Sekali lagi semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, keimanan kita kuat, dan kita merasa bahagia. Tentunya bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.